bisa. Atau mau dicatat dulu di kertas boleh. Baru bilang sama ustazah boleh. Coba diceritakan, ditulis-tulis dulu apa itu wawancara. Apa Fatir? Fatir tahu? Wawancara. Misalnya di TV, ada reporter bertanya, selamat pagi Bu, saya ingin bertanya, misalnya ada orang yang lagi ada kecelakaan, terus ada saksi di sana, lalu reporter itu bertanya kepada saksi, dibilangnya, kenapa bisa terjadi kecelakaan Ibu? Terus berapa orang yang menjadi korban? Itu tuh wawancara itu apa, teman-teman? Siapa yang bisa? Mizan. Mijan. Apa tuh Mijan? Mizan? Wawancara adalah Pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan. Bagus. Apa lagi, Marvel? Dan menanyakan sesuatu yang terjadi. Bagus. Apa, Marvel? Coba disempurnakan lagi, Marvel. Pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan. Mizan. Menanyakan. Mizan baju pramukanya mana? Tahu saya pakai baju pramuka, Zah. So, pakai. Aku nggak suruh pakai baju Niza. Ya, kan udah ustazah bilang di itu mah di list. Bisa pakai baju sekolah ya kalau kita nge-zoom. Nggak apa-apa tuh saya. Ya, nggak apa-apa. Untuk hari ini. Orang atas. Ayo, Marvel. Apa rangkaiannya, Marvel? Pertanyaan. Tadi udah dibantu Mizan. Apa lagi? Siapa yang bisa nambahkan? Menanyakan pertanyaan. Anaza. Fatir. Apa Fatir? Proses tanya jawab tulisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Siapa lagi yang mau menambahkan? Asraf, Kevin, Zahra. Untuk mendapatkan informasi, Zah. Bagus. Ya. Ada lagi? Ayo, sempurnakan lagi. Kenzo, Naila, Jehan. Tadi udah ditambahkan sama teman-teman. Fatir tuh, bagus. Panjang penjelasannya. Pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Terus ditambahkan oleh Asraf untuk mendapatkan informasi. Apa lagi? Ada lagi atau sudah sempurna? Nah, ini dia. Apakah sama? Sama. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam bentuk tanya jawab lisan. Jadi langsung bertanya dengan orangnya untuk mendapat sebuah informasi. Jadi wawancara itu kita menggali sesuatu hal, kita mencari suatu hal yang penting untuk kita pelajari, penting untuk kita tahu. Nah, itu adalah wawancara. Nah, biasanya wawancara itu dilakukan dengan cara menyampaikan beberapa pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Nah, pewawancara itu adalah orang yang memiliki beberapa pertanyaan. Jadi, kalau teman-teman bertanya, berarti teman-teman namanya pewawancara. Kalau teman-teman menjadi orang yang menjadi sumber informasi, maka disebut narasumber. Coba Mizan ulang.
wawancara apa, Mizan? Wawancara adalah orang yang memiliki beberapa pertanyaan. Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi. Nah, misal, Ustazah bertanya kepada Mizan di dalam suatu hal, misalnya tentang disiplin siswa Aroyan. Jadi Ustazah bertanya. Jadi Ustazah sebagai siapa, Mizan? Wawancara. Bagus. Mizan sebagai? Narasumber. Pintar. Paham, Kevin? Apa tadi pewawancara, Kevin? Wawancara yang Siapa pewawancara? Orang yang memiliki pertanyaan. Reporter TV itu berarti dia pewawancara. Kalau orang yang ditanyakan berarti siapa, Kevin? Narasumber. Ya, Jehan, coba Jehan ulangi apa itu pewawancara? Jehan? Apa itu pewawancara? Paham, teman-teman? Paham, Zah? Paham. Jehan paham? Marvel paham? paham, Zah. Kalau Marvel yang bertanya, berarti Marvel sebagai Wawancara. pewawancara, bukan wawancara. Pewawancara. Nah, kalau Marvel jadi sumber informasi disebut Narasumber. bagus. Silakan teman-teman boleh dicatat. Udah selesai? Boleh, catatnya sesuai dengan kata teman-teman boleh, atau yang kayak Ustazah tulis juga boleh. Catat apa, Zah? Yang di layar. Ada nampak Jehan? Bilang sama Ustazah dulu. Tulis yang ini, Zah. Ya boleh. Boleh ditulis versi Jehan, boleh dengan bahasa Ustazah juga boleh. Terserah. Mana ditulis? Berarti ada ingat Kenzo? Kenzo baru masuk tadi. Wifi lelet. Oh, baru masuk lagi. Atau Kenzo screenshot boleh, nanti catat di buku. Ya, Zah? Ya. Oke. Bentar lagi nih kan mau mati Zoom-nya. Jangan lupa gabung lagi ya teman-teman. Udah, Zah. Oke. Udah selesai? Sudah. Ya. Oke, selanjutnya. Belum lagi, Zah. Belum, Zah. Belum. Atau screenshot aja teman-teman. Sudah, Zah. Sudah? Sudah. Katakan kata permisi, maaf, dan terima Ada tulis yang di Ustazah kasih nih, Dah. kasih. Boleh ditulis. Lalu, dalam proses wawancara itu ada 3 hal yang harus teman-teman ketahui. Bahwasanya kita harus mencari topiknya dulu. Topik itu sama dengan tema atau ceritanya. Jadi teman-teman, kalau nanti Ustazah suruh teman-teman menjadi pewawancara, maka nanti akan Ustazah kasih topik sebagai sumber
prepare wawancaranya. Jadi teman-teman, dalam proses wawancara harus sesuai dengan topik atau judulnya atau temanya. Lalu setelah kita udah menemukan topik atau udah ustazah kasih nanti topiknya, teman-teman menyiapkan daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan tersebut yang merupakan dasarnya itu adalah namanya adik Simba. Apa teman-teman namanya? Adik Simba. Yang mana A itu adalah apa? D itu adalah di mana? K itu adalah kapan? C itu adalah siapa? M itu adalah mengapa? A adalah bagaimana. Maka disingkat adik Simba. Ingat-ingat ya, ustazah ulang lagi. Harus yang pertama tentukan topik sebelum mewawancarai. Tentukan topiknya. Lalu teman-teman persiapkan pertanyaan. Nah, dasar pertanyaannya sesuai dengan adik Simba. Yang mana A apa? I di mana? Ke kapan? Si siapa? M mengapa? Ba bagaimana? Maka kalau singkatnya namanya adik Simba. Paham teman-teman? Adik Simba. Pahimna. Nah, jadi kalau kita udah mempersiapkan pertanyaan nih, udah dapat topik, maka kita tinggal meluncur, tinggal praktek. Dan juga harus diingat adab tadi. Adab itu adalah segala-galanya. Kalau kita sopan, maka narasumber kita akan welcome, akan ramah, akan menjelaskannya dengan baik. Jadi kita harus sopan bertanya, nggak asal bertanya, nggak asal apa minta wawancara, tapi ada adabnya. Adabnya yang seperti tadi. Kita minta janjinya dulu. Kita minta kesediaan waktunya kapan bisa, pakaian kita yang rapi dan sopan, terus cara kita yang baik, santun, terus kita hargai ketika mereka berbicara dan menggunakan kata maaf, terima kasih, dan permisi. Nah, sebagai contoh bentuk dasar pertanyaan, jadi apa bentuk pertanyaannya Zah? Jadi tidak terdengar videonya Zah. Nah, jadi contohnya ini teman-teman. Nah, pertanyaannya. Misalkan untuk pertanyaan apa? Misalkan tema kita itu adalah menanam tumbuhan, ya kan? Jadi kan menanam tumbuhan tuh, menanam cabai kata Cinta tadi kan. Nah, kita anggap pertanyaannya tentang cabai tadi ya. Nih, cabai. Nah, maka ditanyanya sama Cinta tadi, apa saja tanaman yang kakek ada di rumah, tanaman kakek yang ada di rumah, terus jawab sama kakek tadi, tanamannya adalah tanaman cabai. Contohnya ya, salah satu contoh pertanyaan apa ya. Lalu pertanyaan di mana? Di mana kakek mendapatkan bibit tanaman cabai itu? Misalkan di mana? Lalu kapan mulai tertarik atau suka menanam cabai? Lalu siapa yang ikut merawat cabai tersebut? Lalu mengapa tanaman tersebut bisa subur? Itu boleh ditanyakan. Lalu bagaimana cara merawat tanaman tersebut? Nah, ini kayaknya penting untuk teman-teman. Sebagai contoh nanti kalau ustazah kasih tugas, silakan dicatat. Ustazah tunggu nih. Kevin, catat Kevin. Marvel. Ada nampak kan Naila? Fatir, Jehan, Zahra, Asraf. Tulis yang ada di sini semuanya, Zah. Yang nih, contoh pertanyaan. Ya Allah. Nih, contoh pertanyaan ini silakan dicatat nanti sebagai pedoman deh, atau sebagai petunjuk kayak mana bentuk pertanyaan itu. Ini bisa dicontoh. Saja.
Nanti Andobi katanya. Itu aja. Kalau udah dibuka ini habis mati. Kata si Jim, katanya di apa lagi? Sekarang ini di hands mati. Kenapa? Kan kalau si Beto kayaknya dia mau mati guys. Apa bang? Laptop dia habis mati dikasih Oh, ada. Ada. Astagfirullah. Enak nampak. oke, sudah teman-teman. Belum Zah. 2 menit lagi. Satu menit lagi. Kamu bikin Supaya siap. Hah? Sehat dong. Ajib, tadi saya sehat Jim. Nanti saya sayangan baru bisa main badminton. Tersebut. Sudah ya. Belum, Zah. Sampai mana Jihan baru? Sampai yang Ana udah Zah. udah, oke. Udah semuanya teman-teman? Fairuz? Belum. Atau gini, screenshot aja. Nanti baru catat lagi, sambung. Oke? Tunggu Zah. Ya, screenshot ya. Udah no screenshot.
Bagus. Dulu Zah. Tunggu dulu Zah. Ya. Vero sudah, Nak. Belum, Zah. Screenshot aja ya, boleh cepat. Udah jam 10. Udah screenshot, Astaf? Zahra? Belum Zah. Marvel? Yuk, screenshot aja. Apa, Boleh kita Zah? lanjut. Udah? Udah Zah. Oke. Kevin sudah? Udah. Oke, next ya. Kita lanjut. Selanjutnya kita beraksi. Ya. Berarti kalau beraksi berarti bikin tugas. Maka tugas teman-teman adalah buat buatlah beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tema, yaitu tema kita bertanam buah atau berkebun buah. Ya, yang mana pertanyaan itu sesuai dengan adik Simba tadi. Yang mana pertanyaan teman-teman itu terdiri dari apa, di mana, kenapa, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi teman-teman persiapkan pertanyaan seputar bertanam buah. Narasumbernya berarti orang yang punya kebun buah atau menanam sebuah pohon buah. Paham teman-teman? Ya. Ada Ya. pertanyaan? Zah. Berarti apa tugas teman-teman tadi? Ayo, apa tugas kita, Marvel? Membuat pertanyaan yang pertanyaan berkaitan dengan teman kita, yaitu bertanam buah, berkebun buah yang sesuai dengan dasar pertanyaan kita, yaitu adik Simbaza. Paham ya? Membuat pertanyaan. Berarti pertanyaan teman-teman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan. Tentang orang yang menanam buah atau menanam sebuah pohon buah. Lihat ya teman-teman. Selanjutnya, kita belajar. Tadi kan belajar buah-buah tuh, maka biasanya buah itu termasuk makhluk hidup. Tapi makhluk hidup yang mau kita bahas hari ini adalah hewan atau binatang. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagian hewan dan bentuk dan fungsinya. Nah, bagian tubuh hewan itu terdiri dari 3 bagian. Ada kepala, ada badan, ada alat gerak. Kepala, bagian kepala itu terdiri dari paruh atau mulut, lalu ada mata, ada hidung, dan bulu sekitaran kepalanya. Udah terbayangkan kalau kita tengok kucing, tengok kepala kucing, apa yang ada? Yang kedua, bagian tubuh hewan itu ada badan. Biasanya rata-rata hewan itu mempunyai tubuh yang ditutupi oleh bulu, yang biasanya fungsinya itu menjadi penghangat bagi hewan tersebut. Kita bayangkan lagi, contoh hewan itu kucing. Ya kan, banyak bulunya. Berarti bulu tersebut berfungsi untuk menghangatkan badan. Yang suka kucing tuh paham tuh. Ya kan, Fairuz? Ana lebih suka. Rasulullah juga suka kucing. Tahu nama kucing Rasulullah apa?
Mueza nama kucing Rasul. Kalau pernah teman-teman dengar lagunya tuh, ya. Tuh, selanjutnya bagian tubuh hewan tuh ada namanya alat gerak. Jadi supaya dia itu bisa berjalan, berlari, kesana kemari, terbang, maka dia menggunakan alat gerak. Kalau kucing, alat geraknya itu adalah kaki pintar. Jadi bagian tubuh hewan ada apa tadi? Kepala, badan, dan alat gerak. Taimtum teman-teman. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kucing. Kita kasih namanya Muiza ya. Nah, nih di tubuh kucing ini ada telinga. Fungsi telinga apa teman-teman? Untuk mendengar. Jadi kucing ini sama dengan kita telinganya untuk mendengar. Yang kedua, ada mata kucing. Matanya melotot di sini ya. Matanya sama untuk melihat. Hidungnya, hidung peseknya itu digunakan untuk mencium bau. Mencium bau. Jadi kalau bunda kita masak tuh, dia udah ngintai-ngintai ikan tuh. Lagi kalau goreng ikan, dia udah nunggu di dapur tuh. Panggil meong-meong, ya kan? Nah, itu hidungnya untuk mencium bau atau sebagai alat untuk mencari makanan. Lalu, ini kumis kucing atau disebut dengan misai. Misai ini digunakan untuk mereka itu, kucing itu untuk mengetahui keadaan sekitar. Jadi kucingnya itu ibarat antena bagi dia. Kalau TV kita tuh kan untuk mencari sinyal. Kalau misai atau kumis kucing itu untuk melihat keadaan sekitar. Nah, ini rambut atau bulu badan namanya nih, untuk menutupi tubuh. Jadi fungsinya kalau mereka ini punya bulu di badannya itu untuk menghangatkan, seperti Ustazah bilang tadi. Jadi fungsinya itu untuk menghangatkan badannya supaya dia tidak kedinginan. Jadi mereka tidak dingin-dingin lagi. Selanjutnya ada ekor. Ekor kucing ini ternyata teman-teman kalau dia berlari atau memanjat itu fungsinya untuk menyeimbangkan badannya dalam berlari dan memanjat tuh. Jadi ekor itu fungsinya itu menjaga keseimbangan badannya supaya ketika dia manjat itu udah jatuh. Karena kan tengok kucing lompat-lompat dari atap ke atap. Itu biasanya untuk menjaga keseimbangannya. Jadi fungsi ekor ini sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan kucing tersebut. Selanjutnya, kaki kucing. Tahu kan untuk apa? Untuk nggak punya ekor gitu, kalau nggak punya ekor kan ada tuh yang kecilnya itu kan? Kecil dia. Itu masih menjadi penyeimbang. Ada kucing tuh yang punya ekor kan? Walaupun dia ekornya kecil, berarti dia tetap ada keseimbangannya. Selanjutnya, kaki. Kaki untuk sebagai itu tadi, berlari, berjalan, kemana-mana. Selanjutnya, nanti masuk lagi teman-teman, ini 9 menit lagi mau end lagi Zoom-nya. Nah, ini apa namanya? Kalibri. Burung kalibri terdiri dari kepala. Ini kepala. Warnanya cantik ya burungnya. Ada kuning, biru. Ada paruhnya. Ada sayap, badan, ekor, dan kaki. Jadi sayapnya itu dan tubuh itu menutupi semua itu adalah bulu. Jadi bulu tersebut berfungsi menjaga suhu tubuhnya dan juga membantu burung ketika terbang. Dan juga sayap itu ternyata fungsinya menjaga keseimbangan.
kalau kucing tadi keseimbangannya memiliki ekor baik panjang maupun kecil. Nah, ternyata kalau burung untuk menjaga keseimbangan dia terbang mempunyai sayap. Paruh burung ini ternyata tidak semuanya sama, teman-teman. Contohnya burung kolibri ini mempunyai paruh yang panjang. Nah, paruh kolibri ini digunakan biasanya untuk menghisap madu. Jadi, makanan burung kolibri ini adalah madu. Jadi, kalau misalnya sejenis burung lagi apa? Ayam misalnya kan, paruh ayam tuh biasanya digunakan untuk memakan biji-bijian. Pernah tengok paruh burung kan? Ayam, nah, itu dia tuh suka makan biji-bijian kayak jagung, beras. Nah, itu dia. Kalau paruh burung elang, itu kan agak runcing tuh ujungnya. Berarti dia mencabik makanannya. Karena makanan hewan burung elang itu apa? Daging. Betul, teman-teman? Lalu kakinya, nih di kaki kolibri ini dia mencengkram suatu makanan. Maka kakinya itu adalah kaki yang mencengkram untuk dia bisa menggenggam makanan tersebut. Next. Ada ikan. Siapa suka makan ikan? Saya suka. Nah, ikan juga. Bagus. Sama. Sedikit. Fatir juga. Nah, di ikan itu ada sirip, ada insang, ada mata, ada sisik, ada badannya, dan ada ekor. Jadi, sisiknya berfungsi sebagai pelindung tubuhnya. Kalau mata untuk melihat lingkungan sekitar, lingkungan di laut. Insang berfungsi untuk bernafas. Jadi ikan itu bernafas dengan insang. Kalau manusia bernafas dengan paru-paru, maka ikan bernafas dengan insang. Badan berfungsi untuk memudahkan ikan bergerak di dalam air. Lalu ekor fungsinya membantu pergerakan di air. Sama juga sama menjaga keseimbangan ikan dalam air. Jadi kalau nggak ada ekor, ikan tidak bisa berenang dengan baik. Dan sirip berfungsi untuk berenang. Okay, next. Lagi nih. Kupu-kupu. Cantik kan kupu-kupunya. Kupu-kupu terdiri dari sayap, antena. Aduh, tunggu. Wah, pegang deh teman-teman, maaf ya. Nah nih, jadi sayapnya itu berfungsi untuk terbang, antenanya berfungsi untuk meraba atau membaui, mendeteksi apakah di bunga ini ada madu atau tidak. Nah, ternyata kupu-kupu itu mempunyai belalai ya teman-teman, yang mana belalainya itu berfungsi untuk mengisap madu yang dihinggapinya. Lalu ternyata juga, saya juga baru tahu, ternyata kupu-kupu itu mempunyai 3 pasang kaki. Jadi kakinya tuh 3 pasang yang digunakan sebagai alat gerak. Jadi dia kalau berjalan tuh 3 pasang kakinya yang bergerak. Jadi banyak kakinya itu ada 6. Terdiri dari kaki belakang yang mana lebih panjang daripada kaki depannya. Fungsinya itu sebagai membantu katak dalam melompat. Jadi kalau tengok katak melompat tuh, maka yang fungsinya itu adalah kaki di belakangnya. Lalu yang perlu teman-teman ingat, ternyata katak itu selain hidup di 2 alam, di darat maupun di air, ternyata
katak itu juga bernafas 2 kali. Maksudnya itu waktu dia kecil yang disebut dengan berudu itu, dia bernafas dengan insang, sama dia ikan. Tapi setelah dia besar, jadi katak dewasa macam ini, maka dia bernafas dengan kulitnya. Ini ya, kulitnya ini kan berpori-pori nih. Nah, dengan inilah dia bernafas dengan kulit. Makanya kulitnya itu agak kasar, agak itulah. Tidak bagus bentuknya. Nah, selanjutnya adalah tugas untuk teman-teman. Tugas lagi. Nanti bahasa Indonesia tugasnya bikin pertanyaan. Kalau IPA, tugas teman-teman adalah menulis hewan selain yang Ustazah contohkan tadi. Sesuai dengan jenisnya. Nih, tunggu bentar. Tunggu bentar ya. Jadi kan kita hewannya kan kucing. Nah, hewan mamalia lainnya apa? Terus Tadi PR saya. apa nak? Tadi PR. Anak kecil bangun dari mandi. Ajim mandi sama Mbak Lali. Sama siapa? Sama Mbak Sita. Mbak yang kedua. Jenis hewan yang lain. Ya teman-teman. Selain hewan-hewan tadi, bentar. Apa tadi PR Ustazah? Apa? Apa tadi PR? PR yang pertama bahasa Indonesia, bikin pertanyaan. Tugas IPA, teman-teman membuat itu hewan selain yang Ustazah contohkan. Misalkan ikannya ikan yang lain, burungnya burung yang selain kolibri, terus reptilnya, terus hewan yang lain. Dalam bentuk tabel ya teman-teman. Boleh silakan teman-teman screenshot. Kok lama kali loading? Udah? Ini waktu kita 1 menit lagi.